Itu adalah pernyataan dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Asvin, ini pernyataan Menteri Hukum ini pernyataan politik yang seakan-akan membela kepolisian. Dan tidak hanya itu, Mas, dia sebetulnya juga memelintir putusan MK. Jadi kan dalam putusan MK itu ada putusan, ada dissenting opinion yang berbeda, dua orang hakim MK, dan ada satu putusan dengan alasan berbeda. Konkuren ya? Yang dia konkuren, yang disebut itu adalah putusan yang alasan berbeda, yaitu dengan mengatakan harusnya itu hanya yang terkait dengan hanya untuk jabatan yang tidak terkait. Karena itu ada di konkuren, berarti itu tidak ada menjadi pokok yang utama. Yang diputuskan. Yang pokok yang diputuskan semuanya. Ya. Kenapa penegasannya adalah tadi yang tidak terkait? Itu kan tidak mungkin sekelas beliau tidak paham. Artinya apa pernyataan itu diungkapkan? Ya itu sengaja untuk membuat narasi bahwa untuk yang terkait masih bisa. Saya khawatirnya begitu kan, hanya itu kemungkinannya, karena nggak mungkin beliau tidak ngerti putusan MK atau tidak bisa baca. Oke. Kalau Benny lihat gimana terhadap putusan dari pernyataan dari Menteri Hukum, seakan-akan ada konteks yang tidak berlaku surut dan lain sebagainya. Tidak berlaku surut apanya sebetulnya? Jadi begini, Pak Menteri Hukum mengatakan tidak berlaku surut. Yang dimaksudkan itu bahwa putusan MK itu tidak berlaku untuk kejadian sebelum ada putusan MK ini. Oke. Itu berarti sejak pengangkatan itu sampai dengan putusan MK itu sah. Oke. Mereka mendapat gaji sah. Perbuatan yang mereka lakukan juga sah secara hukum. Oke. Tetapi setelah putusan MK, maka ini putusan MK ini kan sifat itu udah berlaku umum lah. Legally binding. Sifatnya serta-merta, bukan hanya legal and binding, tapi seketika. Jadi selalu dinyatakan, kecuali dinyatakan lain oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau tidak, berlaku seketika. Sejak dibacakan putusan itu, sejak itulah dia sudah punya kekuatan hukum yang mengikat dan punya dampak. Apa dampaknya itu? Dampaknya itu adalah, pertama, karena itu tadi sudah berlaku seketika, maka yang sedang menduduki jabatan pada saat putusan itu dibacakan dan seterusnya wajib, tidak ada pilihan lain, wajib mengundurkan diri dari dinas kepolisian, wajib atau pensiun. Jadi pilihannya itu tidak ada tafsir lain. Jadi kita tidak bisa menggunakan kekuasaan untuk membenarkan yang salah inilah. Jadi kita membangun budaya berkonstitusi. Budaya berkonstitusi itu adalah apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, itu yang kita laksanakan sebaik-baiknya. Jadi tidak ada pilihan lain itu. Jadi kalau saya memaknai tadi pernyataan Pak Menteri Hukum itu tidak berlaku retroaktif, itu iya, tidak berlaku retroaktif. Itu sudah umum itu. Sebab kalau berlaku retroaktif ya tentu menimbulkan kekacauan konstitusi. Oke, baik. Bro Niki, ini sebaiknya saran Anda apa kepada kepolisian setelah putusan MK dibacakan? Tentunya perwira-perwira yang ada di jabatan sipil menjadi tidak konstitusional sebetulnya. Ini adalah momentum baik, Mas Budiman, bahwa Presiden bersama dengan Kapolri bisa memanfaatkan narasi reformasi kepolisian. Ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah meninjau ulang aspek struktural untuk memastikan pemulangan anggota dari birokrasi sipil berjalan tertib dan terarah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sekaligus menata ulang desain organisasi ke depan agar mampu menyerap dan menempatkan personel secara proporsional dan bermartabat. Dan ini akan juga mengembalikan profesionalisme kepolisian, bahwa ini bukan hanya soal struktur dan aturan, tapi soal penghayatan profesi dan etika profesi. Seperti itu. Ini momentum baik untuk menghidupkan reformasi kepolisian. Tapi kalau Anda condong mereka kembali ke kepolisian ya? Saya lebih condong lebih baik pulang kepada kepolisian sambil mendesain ulang kepolisian ini mau seperti apa. Karena ini saatnya seperti itu. Kalau bagi Pak Arianto, dengan begitu banyak saya nggak tahu persis kan, ada yang bilang ribuan, ada yang bilang 300, ada yang bilang 30. Sebaiknya gimana setelah putusan MK? Apakah mereka sukarela saja, udah saya pensiun, atau memang kembali kepada kepolisian? Saya kalau melihat dari hak seseorang ya,
ya harus diserahkan kepada yang bersangkutan, Pak. Yang bersangkutan? Yang bersangkutan itu yang nomor satu untuk menentukan berapa yang mau kembali, berapa yang mau pensiun. Oke. Kalau kita memaksakan mereka harus ditarik, itu namanya melanggar hak. Kan kasihan kan orang Kan sudah ditugaskan. sana. Dia waktu itu ditugaskan ke sana mesti mau dengan harapan ada suatu yang lebih baik gitu ya. Kalau dia nggak senang di polisi, pasti dia akan menolak untuk penugasan itu walaupun di itu nggak ada penolakan ya. Tapi ini kan mereka kan ditugasi sana dan kemudian sudah ke sana, kemudian tiba-tiba ada keputusan kayak gini. Ya harus mereka yang menentukan. Jadi tapi kan gini, sampai sekarang kan belum ada arahan ya. Ini kan dikembalikan kepada masing-masing personal dari anggota, atau memang harus ada arahan. Lu pilih loh, mau kembali kepada polisi atau? Saya kira ini estimate saya, Pak. Kan Pak Kapolri kan melihat putusan yang rasional, Pak. Yang dia tidak menentang perintah itu, dia melaksanakan perintah itu, tapi dia juga masih menghargai perlindungan pada anggotanya kan. Makanya satu-satunya jalan yang memberikan kesempatan pada mereka mau terus atau berhenti. Kalau untuk berhenti, misalkan ya, berarti kan dia akan terus di sana. Tapi kalau kemudian mau kembali ke polisi, berarti polisi tadi seperti saya sampaikan harus menata kembali ya. Kalau bagi saya itu tidak masalah, karena apa? Itu tadi seperti saya katakan, kebutuhan kita itu masih kurang 700, baru ada 400, kan masih kurang 300, Pak. Dengan kemarin dikurangi itu, akibatnya kan mengurangi juga kemampuan polisi yang semestinya itu profesional, tapi ditugaskan keluar kan gitu. Nah, dengan masuk ini, apalagi sekarang polisi lagi dituntut untuk transformasi. Baik. Ini gimana DPR melihat itu? Jadi menurut saya Pak Budiman ya, ini bukan masalah personal, ini masalah hukum ya. Ada penugasan itu kan ada SK, surat keputusan yang menugaskan yang bersangkutan, dan itu berdasarkan permintaan. Nah, itu yang tadi saya katakan, di sini memang kita tidak bisa persalahkan teman-teman ini. Ya, tidak dipersalahkan. Pertama itu adalah lembaga yang meminta, karena memang ada permintaan dari KL. Tetap sah itu. Kemudian juga ada penugasan. Nah, lalu putusan MK mengatakan penugasan, undang-undang yang mendasari penugasan atau permintaan itu dinyatakan tidak sah, inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Maka konsekuensi hukumnya, itu hukum administrasinya adalah yang memberikan penugasan melalui SK tadi wajib patuh pada konstitusi dengan mencabut kembali SK-nya itu hukumnya. Jadi harus hierarki yang bersangkutan mau atau tidak mau itu soal lain. Tapi hukum tidak pernah berkaitan, tidak pernah ngomong soal personal atau kepentingan yang lain-lain tadi. Kita ngomong tentang negara itu. Soal hak-hak yang lain ya tentu ada mekanisme yang lain. Tapi Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan ini inkonstitusional, maka wajib ditarik kembali. Atau Asvin, pensiun. apakah perlu ada deadline bagi Kapolri untuk menarik, mengeluarkan SK? Apakah SK-nya pilihan atau tidak gitu? Atau butuh panglima tertinggi dalam arti presiden yang mengambil inisiatif? Ya, sebetulnya kalau kita lihat yang bertanggung jawab untuk Polri, maka Kapolri, tapi di atasnya ada presiden. Jadi sebaiknya memang presiden mengingatkan juga, berkoordinasi dengan Kapolri bahwa mereka harus segera mengambil keputusan, dan logika Pak Beni itu masuk akal sekali. Kalau memang mereka mencari jalan sendiri-sendiri, maka persoalannya adalah individu. Tapi kalau mereka tadi ditugaskan, maka yang memberi penugasan harus menarik penugasan itu. Kan sesederhana itu. Karena itu memang kalau betul semua mereka itu ditugaskan, maka ya jadi masuk akal kita mendesaknya Kapolri sekarang harus segera mencabut penugasan tersebut. Itu butuh waktu, deadline-nya gitu? Perlu sekali, Mas Budiman, karena dalam hukum justice delay. Iya, justice delay itu justice denied ya. Jadi waktu yang terlalu lama, bayangkan ada orang minta pesangon dikasih 10 tahun lagi. Itu kan gak ada gunanya gitu kan. Baik. Selain soal dui fungsi Polri, ada juga sebenarnya rangkap jabatan di jabatan TNI. Bagaimana menata itu, kita bahas setelah jeda berikut ini.